Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan membahas materi tentang distilasi ya. Distilasi ini merupakan salah satu metode pada pemisahan kimia, termasuk metode preparatif yang sederhana dan banyak digunakan pada tahapan-tahapan awal dalam proses pemisahan kimia. Nah, oke kita ke ini ya, term dari destilasi ya. Jadi destilasi ini merupakan suatu pemisahan kimia dengan dasar perbedaan volatilitas atau titik didih dan menggunakan energi panas. Nah, energi panas ini digunakan untuk memisahkan atau menguapkan senyawa yang lebih volatil, lebih mudah menguap dan kemudian akan diembunkan kembali. Nah, sampel pada distilasi ini merupakan suatu campuran homogen atau larutan, ya. Jadi pada teorinya sampelnya harus dalam bentuk larutan, meskipun nanti pada beberapa contoh tataran praktis ada juga yang menggunakan sampel yang padat. Namun secara teoritis destilasi ini sampelnya harus berupa larutan. Nah, pada larutan minimal ada satu zat terlarut. Ya, jadi kalau larutan itu disusun oleh pelarut dan zat terlarut ya, atau solvena dengan solut. Nah, kalau ada satu larutan A pada pelarut tertentu, maka di dalam larutan A tersebut ada dua penyusun, yaitu senyawa A dan pelarutnya. Nah, pada destilasi yang lebih volatil atau titik didihnya lebih rendah, dia akan menguap terlebih dahulu. Bisa solutnya ataupun solvennya. Jadi tidak selalu harus menguapkan senyawanya yang terlarut. Kadang-kadang justru yang menguap adalah pelarutnya, karena pelarutnya bisa jadi lebih volatil. Nah, proses pemisahannya ya, karena kita mempunyai dua senyawa dengan titik didih yang memang harus berbeda ya, dan harus memiliki perbedaan yang cukup lebar, cukup besar begitu. Maka ketika sistem kita panaskan, zat yang lebih volatil dia akan menguap, ya, menguap terlebih dahulu. Apakah zat yang kurang volatil menguap juga, tetapi kan jumlahnya atau kecepatannya dia berbeda. Nah, kemudian uap akan didinginkan kembali. Nanti ada bagian yang namanya kondensor. Nah, ketika uap panas tadi dilewatkan pendingin, kondensor yang diberi pendingin, maka akan mengembun dan akan berlangsung terus-menerus sampai pada suatu kondisi di mana sampel tadi sudah tidak efektif lagi menguap, yang kita tandai tidak terbentuk lagi hasil. Nah, di akhir proses destilasi kita akan mendapatkan dua fraksi atau dua larutan. Jadi kalau tadi sampelnya satu larutan, kita destilasi nanti harus harus memperoleh dua zat, dua bagian ya, dua larutan, yaitu destilat dan residu. Destilat adalah suatu eh, fraksi atau hasil pemisahan ya, larutan yang berisi zat yang lebih volatil lebih banyak, sedangkan pada residu berisi zat yang kurang volatil yang tadi belum tidak ikut menguapnya. Jadi dia tersisa pada reservoirnya. Nah, kita ke macam destilasi ya. Destilasi eh, variannya ada beberapa jenis ya. Kita mengenal destilasi sederhana terlebih dahulu ya. Karena destilasi sederhana ini bisa menjelaskan prinsipnya. Nah, yang nanti akan juga diperoleh atau terdapat pada jenis destilasi yang lain. Nah, destilasi sederhana ini merupakan satu atau one single distillation. Jadi satu tahapan pemisahan destilasi. Nah, sampel yang sudah yang ingin kita pisahkan ya, kita masukkan ke dalam satu seperangkat alat destilasi, nanti akan terjadi proses penguapan dan pengembunan kembali, dan dalam satu sistem begitu ya. Jadi nanti di akhir pemisahannya kita mendapatkan tadi dua fraksi ya. Suatu larutan yang mungkin dipisahkan dengan destilasi sederhana misalnya adalah kita ingin meningkatkan
konsentrasi atau kadar dari sampel tersebut. Misalnya kita punya etanol 70%, ingin kita tingkatkan menjadi lebih tinggi, misalnya etanol 95%. Nanti kita, karena kita mengetahui bahwa pada etanol 70%, yang 70% adalah etanol, sedangkan yang 30% air. Maka kita akan melakukan menguapkan etanol dan diembunkan sehingga harapannya pada destilat nanti etanolnya konsentrasinya atau kemurniannya dia lebih besar. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi begitu ya, ilustrasi dari alat distilasi. Di sini kita eh, melihat sampel yang belum dipisahkan ya, yang ingin kita pisahkan larutan. Kemudian ini tempat sampel ya, dia bisa labu alas bulat, bisa juga alasnya yang datar ya. Jadi alat tersebut nanti akan dihubungkan dengan pendingin atau kondensor. Nah, kemudian pemanasnya ini bisa menggunakan berbagai macam sumber ya. Ini kebetulan contohnya adalah burner atau dia ini pemanas dari gas begitu ya. Tidak masalah kita menggunakan pemanas dari api ya, dari Bunsen, kemudian pemanas dari gas. Yang penting adalah kita selalu mengontrol suhu dari sistem. Ya, makanya di sini harus ada termometer. Karena nanti suhu kerja ini sangat menentukan keberhasilan dari distilasi. Jadi contohnya kalau kita ingin meningkatkan kadar etanol, kita tahu titik didih etanol, misalnya 78, ya. Maka eh, suhu kerja ya dari sistem destilasi tidak boleh lebih dari 78, ya, tidak boleh lebih. Kenapa kok tidak boleh eh, lebih ya? Karena kalau melebihi ini titik didihnya ya maka tujuan kita untuk menguatkan etanol saja atau memisahkan ini akan diikuti dengan penguapan dari air. Jadi sebaiknya memang titik atau suhu kerja ini tidak melebihi dari titik didih eh, senyawa yang ingin kita pisahkan ya. Bisa lebih rendah malah lebih 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 baik ya. Nah, ini harus dikontrol, harus dikendalikan. Apalagi kalau kita menggunakan pemanas yang tidak bisa disetting suhu. Jadi harus diamati, tidak boleh distilasi kemudian ditinggal kemana-mana begitu ya. Karena suhu ini akan sangat memungkinkan terjadi peningkatan. Bagaimana kalau meningkat? Berarti apinya nanti dikecilkan atau matikan terlebih dahulu. Kalau kita menggunakan pemanas listrik itu mungkin lebih bisa dikendalikan, tetapi tetap tidak menghilangkan harus ada termometer untuk mengetahui suhu sistem. Nah, kemudian bagian yang volatil dia akan menguap. Anggaplah kalau campuran etanol air, maka etanol itu yang lebih banyak menguap. Tadi sudah ada uap ya, ini ada gambarnya seperti apa ini ya. Jadi ada uap begitu ya. Kemudian uap akan naik ke atas dan akan masuk ke ini sambungan kaca dan kolom kolom kaca kondensor. Jadi bagian uap ini masuk di bagian dalam, di bagian luarnya kondensor ini diberi pendingin biasanya dari air ya, air yang ditambah es batu. Jadi cool water in yang di bagian bawah dia akan karena ada selang, ada pompa yang mendorong dia akan memenuhi bagian luar dari atau bagian tengah begitu ya dari kondensor dan airnya akan keluar. Ini akan berulang-ulang ya. Nah, akibat dari suhu dingin yang diakibatkan aliran air, uap tersebut akan mengembun. Nah, jadi ini posisinya memang harus miring. Kenapa ya? Karena gravitasi biar dia bisa menetes. Ini harus sistemnya harus tertutup ya ada penyambung dari kaca. Nah, ini ilustrasinya sudah mulai menetes ya. Jadi bagian yang volatil dia akan menetes nah, terus menerus. Nah, berapa lama kita melakukan destilasi? Jadi waktu destilasi ini tergantung dari jumlah sampelnya dan suhunya. Kalau kita membaca dari di buku Handbook of Method begitu sudah ada rekomendasi kalau sampelnya apa dengan jumlah sekian mili misalnya maka suhu dan waktunya ditentukan. Namun sebagai gambaran untuk mempermudah kita dalam proses destilasi adalah jika
suhunya ini terkendali, ya, tidak melebihi suhu kerja, destilasi ini bisa kita hentikan apabila sudah tidak ada destilat yang menetes. Paling tidak 5 menit tidak menetes. Artinya apa? Kalau tidak menetes, maka bagian yang lebih volatil ini sudah habis ya, meskipun tidak 100% habis, selalu ada yang tertinggal di sini. Nah, kita matikan pemanas, kemudian kita tunggu sampai dengan ya dingin begitu ya. Baru kita bongkar alat dan yang terpenting pada destilat ini harus segera tertutup, tidak boleh terlalu lama kontak dengan udara terbuka karena akan ada bagian yang menguap. Nah, ini adalah prinsip dari destilasi. Kita perhatikan destilasi sederhana, satu tahapan pemisah destilasi ya, jadi satu penguapan dan satu pengembunan. Nah, bentuk dari kondensor ini bisa bermacam-macam ya, ada yang lurus atau yang sederhana libik ya, ada yang alin, ini ada lekuk-lekuknya ya, kemudian ada yang seperti spiral ya. Nanti ini kita lihat pada destilasi, jenis destilasi yang lain, dan masing-masing di sini ada keunggulannya dan penggunaannya ya. Nah, kita ke destilasi fraksional ya. Destilasi fraksional ini merupakan eh, penyempurnaan atau pengembangan dari destilasi sederhana. Jadi destilasi fraksional ini dianalogikan eh, merupakan destilasi yang dilakukan berulang-ulang dalam satu sistem. Ya, kalau tadi destilasi sederhana satu tahapan setelah menguap kemudian mengembun, maka pada destilasi fraksional proses penguapan dan pengembunan ini bisa terjadi berkali-kali. Ya. Kalau kita misalnya ingin melakukan pemisahan yang baik kan harus dilakukan berkali-kali. Jika yang kita punyai destilasi sederhana, maka kita harus misalnya satu kali running 2 jam. Destilat yang didapatkan didestilasi lagi itu kan lama, 2 jam kali 5 sudah 10 jam. Nah, kita bisa melakukan atau mensimplifikasi supaya menjadi satu tahapan dengan menambahkan kolom fraksional. Ya, kolom fraksional pada seperangkat alat destilasinya. Nah, nanti pada kolom fraksional tadi terjadi proses mini destilasi yang berulang-ulang. Jadi, uap hasil destilasi pertama ya kan mengembun nih. Mengembun menjadi destilat satu. Nah, destilat satu ini kemudian karena energi panas yang masih berlangsung, dia akan menguap kembali dan mengembun kembali pada sel kedua. Sel kedua menguap kembali dan mengembun kembali pada sel ketiga berulang-ulang sampai ya pada ujung dari kolom fraksional ya. Jumlahnya bisa bermacam-macam, bisa puluhan ya, bisa juga sangat panjang ya, jadi jumlahnya menjadi banyak. Semakin banyak kolom fraksionasi atau jumlah sel, jumlah kolom, jumlah plat atau sel pada kolom fraksionasi, maka pemisahannya ini akan semakin baik karena proses destilasinya berlangsung berulang-ulang dengan jumlah banyak. Senyawa yang berada pada puncak tertinggi kolom adalah senyawa yang paling volatil dan akan terhubung dengan kondensor dan ditampung sebagai distilat. Ya, nanti contohnya dari fraksi-fraksi minyak bumi. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau pada destilasi sederhana tadi ini sampel, kemudian langsung terhubung dengan kondensor. Maka pada destilasi fraksional, sampel ya yang kita panaskan, ini masuk ke kolom fraksional. Jadi di sini ada sel atau ada eh, plat begitu ya yang mikro, terjadi penguapan pengembunan, penguapan lagi pengembunan sampai sejumlah dari platnya ya. Jadi terjadi eh, proses pemisahan mini di dalam kolom fraksional secara berulang-ulang, maka senyawa yang nyampe pada puncak paling atas dari kolom fraksional merupakan senyawa yang paling volatil ya, dan dia sudah banyak karena dia mengalami n kali pemisahan ya eh, dari senyawa-senyawa yang lain, atau bahkan kalau dari pelarutnya tadi contohnya etanol ya. Etanol 70% jika dilakukan destilasi sederhana, satu tahapan misalnya dia naik menjadi 85. Tetapi kalau kita gunakan atau kita tambahkan kolom fraksional, maka akan terjadi penguapan lagi. Misalnya pada tahapan di sini
etanol sudah naik di 85, naik lagi di plus lagi 86, dan seterusnya sehingga ketika berada pada puncak ini hanya bisa jadi etanolnya sudah sangat minimal diikuti oleh air. Kalau di sini sudah etanolnya dominan mencapai 97%, maka destilat ini eh, uap tadi ya akan mengembun sebagai destilat sehingga destilatnya kalau diuji etanolnya kadarnya jauh lebih tinggi ya, karena sisa dari air itu sudah terpisahkan pada kolom fraksional. Ini perbedaan distilasi simple sederhana dengan destilasi fraksional. Jadi untuk sampel yang sama, misalnya sama-sama etanol, maka hasil pemisahan dengan destilasi fraksional ini akan menghasilkan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Nah, ini adalah untuk contoh apabila senyawanya cukup banyak. Contohnya adalah minyak mentah ya. Jadi minyak mentah ini memang ada kesetimbangan uap dan gas yang merupakan fungsi dari ya titik didihnya dan fraksi molnya. Jadi jumlah dominan juga berpengaruh ya. Nah, pada reaktor minyak bumi, ya minyak bumi ini terdiri dari berbagai macam senyawa hidrokarbon, dari yang rantai paling pendek, yang dia paling volatil, sampai dengan yang tidak volatil sama sekali, ya dengan senyawa-senyawa yang jauh lebih besar. Nah, anggaplah di sini ada crude oil-nya. Nah, jadi di sini ada minyak mentahnya yang diberikan suatu suhu kerja, ya suhu kerja. Nah, eh, ketika dipanaskan, maka zat yang lebih volatil dia akan menguap. Ada bagian juga ya, kemudian setelah menguap ada yang mengembun bagian sini. Ada kemudian yang ini masih volatil dia masuk ke sel berikutnya. Ada yang tidak berhasil dia menguap, dia akan mengembun. Nah, bagian yang paling atas kalau kita perhatikan adalah bagian yang paling volatil, yang dia menjadi gas yang kita kenal sebagai LPG ya, liquid petroleum gas ya. Kenapa dia liquid? Karena dia diberi tekanan tinggi sehingga bentuknya liquid. Tapi begitu tekanannya terbuka dia akan menjadi gas. Jadi yang paling ringan adalah LPG yang dipakai untuk memasak. Kemudian ada golongan gasoline ya, bahan bakar untuk kendaraan. Ada golongan nafta, ada kerosin, ada heating oil, lubricant oil. Ada juga yang terakhir ini biasanya aspal. Nah, ini juga masih ada tahapan-tahapan pemisahan ya, misalnya pada bahan bakar minyak yang kita kenal ada berbagai macam, masih ada pengolahan terlebih lebih lanjut. Nah, ini yang kemudian menunjukkan yang seperti kita singgung di awal pertemuan, minyak mentah ini tidak bisa langsung digunakan. Jadi kalaupun kita punya tambang cukup banyak minyak mentah, tidak akan berguna kalau tidak dipisahkan karena titik bakarnya beda-beda, titik didihnya juga beda-beda, jadi sangat berbahaya jika dipantik oleh api. Ketika sudah dipanaskan, baru kemudian bisa dimanfaatkan. Ya, ini kemudian menjadi berbagai macam fraksi. Ini adalah contoh reaktor, ya, reaktor yang menggunakan sistem destilasi fraksional. Nah, baik yang berikutnya adalah destilasi vakum, ya. Apa destilasi vakum? Di sini dari namanya kita bisa mengenal bahwa pada destilasi vakum ada tambahan pompa vakum. Jadi kita perhatikan ya, ini alatnya secara umum hampir sama, ini reservoir atau tempat dari sampel, kemudian sistemnya itu tertutup ya, ini ada termometernya. Termometer bisa di sini, bisa di sini. Kalau lehernya ada leher yang miring ke sana juga bisa ya termometernya. Kemudian dihubungkan dengan suatu kondensor ya, kondensor. Nah, pada kondensor di sini dihubungkan dengan vakum. Jadi ditarik oleh pompa vakum dan dikontrol dengan ya untuk melihat tekanan ya manometer. Tekanannya harus di bawah 1 atmosfer. Di sini kita ini pemanasnya juga pakai Bunsen, kemudian diberi sandbath ya. Kadang-kadang kita memang setelah jadi sampel atau reservoir itu tidak berhubungan langsung dengan sumber pemanas, baik dari api ataupun dari listrik, tapi diberi media. Ada yang menggunakan sandbath atau dengan pemanas pasir,
Ada juga water bath yang umum ya dengan pemanas air, jadi wadahnya ini diisi air. Ada juga oil bath ya menggunakan minyak, biasanya minyak goreng. Nah, tujuannya apa? Untuk mengontrol suhu supaya tidak terlalu panas. Jadi ini sistemnya di sini dia akan lebih meratakan. Ya. Mengapa kita menggunakan destilasi vakum? Di sini ada penjelasannya ya. Nah, kadang-kadang ketika kita ingin melakukan pemisahannya dengan destilasi, kita terhambat oleh sifat dari sampel. Jadi ada suatu senyawa titik didihnya cukup tinggi ya, misalnya di atas 100, tetapi dia mudah rusak pada suhu-suhu yang bahkan suhu moderat, misalnya suhu 80 sudah mengalami kerusakan. Dan kerusakan itu bukan berarti hancur berantakan ya. Kita mengatakan senyawa itu rusak apabila misalnya ada gugus fungsi yang terputus. Meskipun kecil ya, yang putus itu hanya OH atau H+, atau ikatan rangkapnya dia menjadi terputus menjadi ikatan tunggal. Kalau dalam kacamata kimia itu sudah merusak struktur. Nah, dikatakan senyawanya rusak karena ada ikatan-ikatan kimia ini yang mengalami pemutusan. Tadi ada kehilangan gugus, pemutusan ikatan rangkap, atau perubahan letak gugus fungsi dari alfa ke beta dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, kita akan mengenal bahwa kadang-kadang suatu senyawa yang sama tetapi ya satu isomer berarti ya, tetapi gugus fungsinya letaknya berbeda, itu sudah sangat berbeda sifat fisik dan kimia ataupun penggunaannya. Nah, sehingga kita ketika ingin melakukan destilasi harus dipastikan bahwa struktur dari senyawa target ini tidak eh, ya harus dipertahankan atau kerusakannya diminimalisasi. Nah, bagaimana kalau titik didihnya tinggi? Kalau kita gunakan suhu rendah, dia tidak efektif menguap. Kalau kita gunakan suhu tinggi, senyawanya resiko rusak. Nah, makanya di sini kita kemudian menambahkan pompa yang akan menurunkan tekanan, ya, menurunkan tekanan di bawah 1 atmosfer. Nah, apa akibatnya? Ketika tekanan diturunkan, maka senyawa akan bisa menguap jauh di bawah titik didihnya, sehingga tujuannya tercapai. Suhu kerjanya rendah, senyawanya bisa menguap. Ya, kita kembali ke sini ya. Jadi ini tadi sampel ya yang ingin kita purifikasi, ingin kita pisahkan dari pelarutnya. Titik didihnya dia tinggi. Nah, misalnya dia 150 titik didihnya. Kalau kita paksa suhu 150, senyawanya akan resiko mengalami kerusakan. Kita bekerja misalnya pada suhu yang hangat ya, 70. Nah, 70 kalau tidak diberi pompa maka dia akan lama sekali pemisahannya ya. Bisa berjam-jam nggak selesai-selesai. Tetapi kalau kita bantu dengan pompa maka pada suhu 70 dengan tekanan yang rendah, senyawa ini akan menguap. Wah, kemudian di sini kita hubungkan dengan kondensor dan akan mengembun dan ditampung sebagai destilat. Nah, ini yang kemudian menjadi tujuan kita. Senyawanya sudah bisa kita pisahkan dari pelarutnya. Di sini ada impure liquid dan di sini ada pure liquid ya. Dianggap ya yang lebih murni ya, kemudian lebih tinggi tanpa meresiko mengalami kerusakan dari senyawa target kita. Nah, ini adalah penggunaan destilasi vakum untuk senyawa-senyawa yang mempunyai titik didihnya tinggi, tetapi ada resiko mengalami kerusakan. Nah, yang berikutnya adalah destilasi uap, ya. Destilasi uap ini merupakan proses destilasi dengan bantuan eh, tambahan uap air, ya tambahan uap air. Nah, syaratnya apa pada destilasi uap di sini adalah untuk memisahkan senyawa yang memang kurang polar. Nah, jadi kalau senyawa polar maka tidak efektif dipisahkan, dia harus kurang polar. Eh, Uap air ini akan memberikan energi panas sekaligus akan membantu penguapan bersama dengan senyawa volatil tadi. Ya, nah, di sini adalah ilustrasinya ya. Ini reservoir atau tempat dari sampel, ini adalah kondensor. Nah, kemudian ditambahkan dengan eh, air yang dipanaskan dan menghasilkan uap ya. Dan di sini ada air yang dipanaskan di sebagai steam generator menghasilkan uap air, dihubungkan dengan sumbat kaca, ya. Karena di lab kan semuanya serba kaca ya dari alat gelas gitu supaya bisa diamati prosesnya. Uap ini
akan membantu penguapan dari sampel ya. Jadi di sini anggaplah di sini senyawanya adalah senyawa A pada pelarut organik ya. Kemudian ketika bercampur dengan uap air akan membantu senyawa untuk menguap. Jadi bersama-sama senyawa tersebut akan menguap dengan uap air dan masuk ke dalam kondensor. Ketika di dalam kondensor ada pendingin, maka akan mengembun bersama-sama dan kita akan mendapatkan destilat yang berisi senyawa dan pelarut dan air yang mengembun. Bagaimana pemisahannya? Karena senyawa tersebut tidak larut pada air, maka kita akan mengamati akan membentuk dua lapisan. Kalau berat jenisnya lebih ringan, maka senyawa target itu berada di atas. Kalau dia lebih berat, dia berada di bawah. Dan itu bisa kita pisahkan. Kalau skala-skala lab, kita bisa ambil dengan pipet, atau kita bisa masukkan ke dalam corong pisah, atau kita bisa kemudian dekantasi ya semacam dituang pelan-pelan itu juga bisa dilakukan. Nah, sehingga yang tadi senyawa A terlarut terlarut pada misalnya pada senyawa organik ya misalnya minyak begitu ya, yang itu sulit dipisahkan setelah kemudian didestilasi uap, dia bisa dipisahkan meskipun dia mengembun bersama-sama dengan air. Kenapa? Karena sifat dari senyawa tersebut yang tidak larut air. Jadi mudah memisahkan cairan dengan cairan. Nah, kemudian kita setelah dipisahkan diapakan? Ya, sama dengan rekristalisasi, hasil pemisahannya kalau padatan diuji dengan metode-metode untuk padatan ya. Hasil destilasi juga demikian, kita dapat nih destilat. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa mengamati atau mengujinya dengan cara fisika ataupun dengan cara kimia. Nah, contoh yang sederhana dengan cara fisika adalah mengukur densitasnya atau berat jenis. Ini mudah ya dengan pignometer. Pignometer kita keringkan, kita timbang kosong ya. Kemudian kita isi dengan larutan, dikeringkan lagi, ditimbang. Nanti akan kita tahu berapa berat liquid, kemudian kita bagi dengan volumenya. Kita mendapatkan data berat jenis. Bisa juga dengan indeks bias atau refraktometer. Ini juga bisa dilakukan. Nah, untuk mengetahui sampel yang hasil pemisahan kita harus punya seri eh, ini apa namanya kurva baku ya. Jadi kita membuat seri dari eh, larutan standar. Kalau contohnya kita ingin menguji kemurnian etanol ya. Etanol yang kita beli ini apakah benar dia grade-nya bagus 98% ya. Kita bisa mengujinya dari berat jenis. Ya, dengan berat jenis. Kalau belum punya data berat jenis kita buat dulu larutannya 70, 80, 85, 90, 95 sampai yang tertinggi misalnya 99 ya yang absolut. Kita buat hubungan antara konsentrasi dengan berat jenis, kemudian kita membuat kurva baku. Nah, dari kurva baku tadi akan dihasilkan persamaan Y sama dengan AX plus B. Nah, hasil sampel tadi, yang hasil entah itu kita beli atau hasil destilasi, nanti kita interpolasi. Nah, metode yang lain ya, kita bisa bisa menggunakan kromatografi gas. Nah, kenapa kromatografi gas? Karena untuk senyawa-senyawa yang volatil yang bisa diubah menjadi gas yang nanti kita pelajari pada materi kromatografi. Nah, contoh-contoh dari sampel yang masih atau bisa digunakan dengan destilasi atau dipisahkan dulu dengan destilasi sebelum dilakukan pengujian misalnya kadar etanol pada berbagai makanan ya bisa tape, bisa cuka apel, bisa obat batuk, bisa juga misalnya minuman-minuman fermentasi seperti kefir, kombucha, sari buah ya itu kan kita targetkan etanolnya. Kita tidak bisa kemudian mengukur berat jenis langsung dari yogurt kefir itu harus kita isolasi terlebih dahulu etanolnya ya. Jadi sampel kita pipet, kemudian kita distilasi. Ini bisa sampelnya saja bisa ditambahkan dengan pelarut air. Kalau sampelnya dia padat pasti dia harus ditambahkan dengan airnya. Tapi kalaupun dia cair tidak perlu eh, diencerkan tidak masalah. Kita destilasi ya, nanti destilatnya tadi kita encerkan kembali menjadi 50 mili dan kita ukur densitasnya. Kemudian kita interpolasi pada kurva baku yang sudah kita eh,
buat gitu.